A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Mestari. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen data dan standarisasi interoperabilitas dalam sistem informasi kesehatan. Yang pertama yaitu latar belakang manajemen data SIG. Sistem informasi kesehatan atau SIG adalah sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data kesehatan yang digunakan dalam pengambilan keputusan medis, administratif, dan kebijakan. SIG sangat penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem kesehatan secara keseluruhan. Komponen utama dalam SIG, satu, data pasien, informasi medis dan demografis pasien. Kemudian data layanan kesehatan, data mengenai perawatan yang diberikan, biaya dan sumber daya. 3. Data administratif, pengolahan data medis seperti jadwal, logistik, dan pengolahan keuangan. Kemudian adanya pentingan manajemen data dalam SIG. Manajemen data dalam sistem informasi kesehatan mencakup pengumpulan data dari berbagai sumber seperti catatan medis, laboratorium, dan survei kesehatan. Kedua, penyimpanan data yang aman dan terstruktur dengan penyimpanan. Kemudian itu ada pentingnya manajemen data dalam SIG. Manajemen data dalam sistem informasi kesehatan mencakup mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti catatan medis, laboratorium, dan survei kesehatan. Yang kedua itu penyimpanan data yang aman dan terstruktur dengan mengutamakan integritas dan privasi. Yang ketiga yaitu proses pengolahan data untuk memperoleh informasi yang bermanfaat, misalnya dengan menggunakan analitik data. Kemudian ada distribusi, menyebarkan data yang relevan kepada pihak yang berwenang atau pihak yang membutuhkan informasi. Kemudian ada tantangan dalam manajemen SIG. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam manajemen data kesehatan antara lain, 1. Interoperabilitas, kesulitan dalam mengintegrasikan data dari berbagai sistem atau lembaga yang berbeda. Yang kedua itu keamanan dan privasi, melindungi data kesehatan yang sangat sensitif agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Yang ketiga yaitu kualitas data, menjaga agar data yang dikumpulkan berkualitas tinggi, akurat, dan up to date. Kemudian ada kepatuhan terhadap regulasi, memastikan bahwa manajemen data mematuhi peraturan perlindungan data seperti GDPR atau HIPAA. Kemudian yaitu ada pengertian standarisasi interoperabilitas dalam sistem informasi kesehatan. Interoperabilitas menunjukkan kemampuan sistem pengertian standarisasi interoperabilitas dalam sistem informasi kesehatan. Interoperabilitas merujuk pada kemampuan sistem, aplikasi, dan perangkat keras yang berbeda untuk bertukar, memproses, dan berbagai data secara efektif. Dalam konteks sistem informasi kesehatan, interoperabilitas berarti kemampuan berbagai sistem kesehatan yang berbeda, misalnya sistem rumah sakit, sistem puskesmas, aplikasi kesehatan mobile, dan sistem asuransi kesehatan untuk berkomunikasi dan bertukar informasi dengan cara yang efektif, aman, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Kemudian adanya tantangan dalam interoperabilitas sistem informasi kesehatan. Beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam mencapai interoperabilitas dalam sistem informasi kesehatan antara lain, 1. Ketidaksesuaian standar. Banyak sistem kesehatan yang menggunakan berbagai format dan protokol yang tidak kompatibel dengan satu dan lainnya, sehingga menghambat pertukaran data. Kemudian ada keamanan dan privasi data. Perlindungan data pribadi pasien sangat penting dalam interoperabilitas. Standar keamanan yang ketat harus diterapkan agar data tidak bocor atau disalahgunakan. Kebijakan dan regulasi, yaitu perbedaan dalam kebijakan dan regulasi antar negara atau wilayah bisa membatasi interoperabilitas, terutama terkait dengan aturan privasi dan pengolahan data pribadi pasien. Kemudian itu ada keterbatasan infrastruktur teknologi. Di banyak negara berkembang, keterbatasan infrastruktur teknologi dan kurangnya konektivitas internet yang stabil dapat menjadi hambatan bagi implementasi interoperabilitas. Kemudian ada implementasi
Kemudian ada implementasi interoperabilitas di SIG, yaitu mencakup beberapa langkah utama yang harus dilakukan untuk menjamin pertukaran data yang efektif dan aman. 1. Pemilihan dan implementasi standar. 2. Mengidentifikasi dan menerapkan standar internasional seperti HL7, CDA, dan LOENC sesuai dengan kebutuhan sistem. 3. Penyusunan kebijakan dan prosedur. 4. Menyusun kebijakan terkait dengan gangguan data medis dan data pribadi pasien, termasuk kebijakan mengenai keamanan data, hak akses, dan privasi. Menyusun kebijakan terkait dengan gangguan data medis dan data pribadi pasien, termasuk kebijakan mengenai keamanan data, hak akses, dan perlindungan privasi. Kelima, penggunaan teknologi pendukung, memanfaatkan teknologi baru seperti API berbasis web dan platform cloud untuk memfasilitasi komunikasi antar sistem berbeda. Yang ketujuh, pelatihan pengguna. 8. Melakukan pelatihan bagi tenaga medis dan administrasi untuk memastikan bahwa mereka memahami cara menggunakan sistem yang terintegrasi dan benar. 9. Pemantauan dan evaluasi. 10. Melakukan pemantauan secara berkelanjut untuk mengevaluasi kinerja interoperabilitas dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Kesimpulannya yaitu interoperabilitas dalam sistem informasi kesehatan sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan. Standarisasi dan implementasi interoperabilitas membutuhkan perhatian terhadap berbagai aspek teknis, kebijakan, dan sumber daya manusia. Dengan penerapan standar yang tepat, tantangan dalam interoperabilitas dapat diatasi untuk memastikan bahwa kesehatan dapat digunakan secara lebih luas dan terintegrasi dengan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Kemudian yang kedua yaitu manajemen data dalam sistem informasi kesehatan sangat penting untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas layanan kesehatan. Pengolahan data yang baik akan membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih cepat dan dapat memperbaiki hasil kesehatan masyarakat. Contoh kasusnya yaitu dengan penerapan EHR di rumah sakit berhasil mengimplementasikan Electronic Health Record atau EHR yang memungkinkan dokter mengakses rekam medis pasien secara real-time. Dengan sistem ini, pengambilan keputusan medis menjadi lebih cepat dan tepat. Contoh kedua yaitu penggunaan Big Data dalam deteksi penyakit. Rumah sakit menggunakan teknologi Big Data untuk menganalisis riwayat kesehatan pasien dan mendeteksi penyakit yang berpotensi merebak seperti wabah flu atau penyakit kronis berdasarkan pola data dari pasien yang ada. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan mengenai materi manajemen data dan standarisasi interoperabilitas dalam sistem informasi kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.